wabarakatuh. Saya Nur Aisyah. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan membuat video simulasi mengajar atau pembelajaran mata kuliah strategi pembelajaran. Ini simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apakah masih semangat pagi ini? Masih, Bu. Masih, Bu. Nah, apakah anak-anak sekalian sudah sarapan? Sudah, Bu. Kira-kira materi biologi apa yang berkaitan dengan makanan? Sistem pencernaan, Bu. Nah, benar sekali. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah kumpulan dari beberapa organ yang berfungsi untuk memecahi bahan makanan yang berukuran makromolekul menjadi mikromolekul. Nah, apa saja organ proses sistem pencernaan? Mulut, lambung, usus, Bu. Ya, benar sekali. Tapi kurang lengkap ya. Nah, pada organ sistem pencernaan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, pada usus halus itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong. Yang ketiga itu ada ileum, usus penyerap. Nah, pada organ sistem pencernaan itu ada organ pembantu. Organ pembantu dari sistem pencernaan itu ada pankreas dan hati. Masuk ke materi selanjutnya, itu tentang proses dan fungsi dari organ sistem pencernaan. Ada 2 cara kerja proses sistem pencernaan. Yang pertama itu mekanik, alat. Yang kedua kimiawi, itu enzim. Nah, ada yang pertama itu adalah rongga mulut. Rongga mulut bekerja secara mekanik. Yang pertama tadi gigi. Gigi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri itu berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring itu berfungsi untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham itu berfungsi untuk melumat makanan. Nah, anak-anak bisa lihat di sini, ini adalah gambar struktur dari gigi. Anak-anak bisa lihat di mana mahkota gigi, akar, dentin, email, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke lidah. Lidah biasanya itu berfungsi untuk Pengecap. ya, benar, pengecap. Nah, fungsi lidah itu ada 3. Yang pertama itu sebagai pengecap, yang kedua itu membolak-balikkan makanan, yang ketiga itu ada mendorong makanan. Membantu proses penelanan makanan ke arah kerongkongan. Nah, biasanya lidah itu terbagi menjadi 4 rasa. Itu apa saja? Manis, asin, asam, pahit. Ya, benar sekali. Nah, pada gambar sebelah sini, ini adalah gambar lidah yang terbagi menjadi 4 rasa. Yang depan itu ada manis, yang belakang manis itu adalah asin, kemudian asam, yang paling belakang itu adalah pahit. Cara kerja lidah itu sebagai kimiawi, enzim. Nah, pada lidah itu terdapat kelenjar paratis yang menghasilkan saliva. Nah, pada saliva, pada kelenjar ini menghasilkan enzim amilase, yaitu pitialin. Nah, amilase itu berubah menjadi amilum, amilum berubah menjadi maltosa. Nah, pada amilum itu bersifat polisakarida, sedangkan maltosa itu bersifat disakarida. Polisakarida itu berukuran besar, kelarutannya suka larut, dan rasanya hambar atau tidak berasa. Dan pada disakarida, ukurannya kecil, kelarutannya mudah larut, dan rasanya manis. Kemudian yang kedua, setelah rongga mulut itu ada kerongkongan, esofagus. Nah, pada kerongkongan ini tidak ada atau tidak berlangsungnya sistem pencernaan. Jadi, pada kerongkongan ini hanya menyalurkan makanan ke arah lambung, dan di sini tidak ada proses pencernaan. Nah, yang kedua itu pada kerongkongan
ada gerakan yang namanya peristaltik. Pada gerakan peristaltik ini, organ-organ pencernaan itu secara bergantian mendorong makanan ke arah tujuan berikutnya, yaitu di dalam saluran pencernaan. Yang ketiga, itu setelah kerongkongan ada lambung, juga disebut dengan ventriculus. Ventriculus atau lambung ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama fundus, yang kedua kordia, yang ketiga batang lambung, yang keempat pilorus. Nah, anak-anak bisa lihat di sini, ini adalah gambar dari lambung. Anak-anak bisa lihat di mana letak dari fundus, kordia, batang lambung, dan pilorus. Nah, pada pilorus itu terdapat stinger untuk fungsinya untuk menyaring. Makanya kita itu dianjurkan makan dan minum itu duduk, karena kalau berdiri cincin dari katup stinger ini akan terbuka dan tidak bisa menyaring makanan dan minuman yang kita cerna. Pada lambung ini bekerja secara kimiawi atau enzim. Nah, pada fundus menghasilkan enzim HCl atau asam klorida. HCl ini berfungsi untuk membunuh kuman, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, menjaga pH lambung, dan membuka pintu pilorus. Kemudian ada renin. Renin berfungsi untuk mengumpulkan kasein. Kemudian ada mucin. Mucin itu pelumas atau pelicin bahan makanan yang berfungsi untuk memudahkan bahan makanan melewati pintu pilorus. 4 itu adalah Usus halus, Bu. ya, benar sekali, usus halus. Usus halus juga disebut dengan intestinum. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja? Duodenum, jejunum, ileum. Ya, benar sekali. Bahas satu-satu. Yang pertama itu ada duodenum. Duodenum atau usus 12 jari. Memiliki beberapa enzim. Yang pertama itu enterokinase. Enterokinase tripsinogen mengubah menjadi pepsin, pepsin menjadi pepton, pepton menjadi asam amino. Yang kedua itu ada enzim gastrin. Gastrin ini merangsang lambung untuk menghasilkan HCl. Yang ketiga itu ada enzim cholecystokinin. Cholecystokinin ini merangsang hati menghasilkan cairan empedu. Nah, yang keempat, yang terakhir itu ada enzim sekretin. Enzim sekretin ini merangsang pankreas menghasilkan ada 3 enzim. Apa saja? Tidak tahu, Bu. Baik, akan Ibu sebutkan. Yang pertama itu ada lipase, amilase, dan tripsinogen atau usus penyerapan. Karbohidrat yang diserap di sini ialah glukosa, fruktosa, dan galaktosa, disebarkan ke pembuluh darah. Kemudian protein yang diserap di sini ialah asam amino dan mineral, terdapat di plasma darah. Kemudian lemak yang diserap di sini ialah gliserol, asam lemak, dan vitamin A, D, E, K atau AD yang terdapat di pembuluh limfe. Adalah makanan diserap sesuai dengan mentransportasikannya. Nah, proses pencernaan di sini terdapat di epitel silindris selapis atau jonjol usus halus. Pencernaan yang selanjutnya ialah usus besar, yaitu disebut juga dengan kolon. Nah, di sini adalah gambar dari usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kolon ascendent, kolon transversum, kolon descendent, dan kolon sigmoid. Yang pertama, kolon ascendent itu terletak di sebelah kanan bagian rongga perut. Di sini tempat pembusukan oleh bakteri E. coli. Yang kedua itu adalah kolon transversum. Kolon transversum ini terletak melintang kanan dan kiri, terletak di atas bagian rongga perut. Kemudian kolon descendent. Kolon descendent itu terletak di sebelah kiri rongga perut. Kemudian kolon sigmoid. Kolon sigmoid ini bagian terakhir dari kolon yang terhubung dengan rektum. Fungsi dari usus besar atau kolon. Yang pertama, menyerap nutrisi, misalnya vitamin K dan air dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Yang kedua, itu membentuk dan mengubah tinja dari cairan menuju atau menjadi padat. Kemudian
mengolah sisa makanan atau sisa pencernaan oleh bakteri dan dibantu oleh bakteri baik dari usus. Kemudian menyerap zat atau cairan empedu. Organ yang terakhir dari sistem pencernaan ialah Anus. ya, benar sekali, yaitu anus. Anus ialah perpanjangan dari rektrum, terletak di luar tubuh, yang terbuka dan tertutupnya dikontrol oleh otot sphincter. Rektrum ini ada dua pengontrol. Yang pertama otot lurik dan otot polos. Kemudian rektrum merupakan tempat penyimpanan sisa pencernaan sementara. Kemudian rektrum ini terletak di atas anus. Apakah anak-anak hari ini sudah paham dengan materi sistem pencernaan? Nah, jika sudah paham, mari kita lihat video ilustrasi singkat dari sistem pencernaan. In digestion, food is changed by the organs into a soluble form to be absorbed by the body. Food in the mouth is mixed with saliva. Saliva begins to dissolve the food as the teeth grind and cut it. Food is forced back into the throat, pharynx, by the tongue. Food in the pharynx stimulates the swallowing reflex. The larynx is pulled upward to meet the epiglottis and seal off the trachea. Food goes from the pharynx to the esophagus. Food moves down the esophagus by peristalsis. The peristaltic wave reaches the esophageal sphincter and food enters the stomach. The unique muscular structure of the stomach breaks up the food into small pieces called chyme. Chyme exits through the pyloric sphincter into the duodenum of the small intestine. The major portion of absorption and digestion occurs in the small intestine. The mucosa secrete enzymes that supplement the digestive enzymes of the pancreas and liver. This completes the chemical process of digestion. The walls are covered with villi where nutrient absorption takes place. The structure of each villus contains a capillary and lacteal to pick up the digested nutrients. The nutrients are now transported by the blood to all the cells of the body. The undigested food reaches the ileocecal valve and enters the large intestine or colon. The colon absorbs water, manufactures vitamins, produces mucus, and forms and expels feces. Mass peristalsis pushes the feces into the rectum, which stimulates the defecation reflex. Anak-anak sudah melihat video ilustrasi dari sistem pencernaan tadi. Nah, jika anak-anak sudah paham, coba sebutkan organ sistem pencernaan dari urutan yang benar dan tepat. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Kemudian, lambung itu terbagi menjadi 4 bagian. Coba sebutkan. Fundus, kordiak, batang lambung, pilorus. Nah, pada organ sistem pencernaan itu yang terakhir ialah anus. Coba sebutkan letak dan pengertian dari anus. Anus terletak di bawah rektrum. Anus perpanjangan dari rektrum. Sepertinya anak-anak semua sudah paham dengan materi hari ini. Jika sudah paham, kita akhiri kelas hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.